Perkenalkan, nama saya Silviana Kofi dengan nomor induk mahasiswa 1803030068. Pada saat ini saya akan membahas tentang fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Ini merupakan tugas ujian tengah semester kami, yaitu mata kuliah Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamat. Oke, langsung saja. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang sangat menarik. Biasanya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang sangat besar untuk kegiatan pembangunan. Di satu sisi, tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia. Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang pokok-pokok pengusahaan pertambangan. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah memilah pengembangan pola kontrak karya untuk menarik investasi asing. Berdasarkan bidang pertambangan, tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil. Berdasarkan KK atau kontrak karya, investor berfungsi sebagai kontraktor. Karakteristik pembangunan. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui tersebut, pengusaha pertambangan selalu mencari atau cadangan terbukti baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Adanya beberapa macam risiko di bidang pertambangan, yaitu eksplorasi yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan atau produksi, risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya, dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan atau rate of return yang lebih tinggi. Tanggapan yang muncul dari masyarakat terbagi atas dua, yaitu pro dan kontra. Tanggapan masyarakat di Manggarai Timur terhadap pembangunan pabrik semen Indonesia dilihat dari segi pengetahuan, sikap, dan tindakan yang dilakukan. Oke, yang pertama, masyarakat yang pro meliputi pengetahuan masyarakat yang pro terhadap pabrik semen yang proses penjual tanah dan warga ke mekaler tanah dilakukan secara sukarela dan akan digunakan untuk penambangan batu, bukan penambangan besar di pabrik semen. Mereka mengetahui adanya musyawarah desa dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pihak PT Semen Indonesia sebelum pabrik semen dibangun. Masyarakat yang kontra, pengetahuan masyarakat yang kontra terhadap pabrik semen yaitu proses penjualan tanah yang dilakukan ke warga dan makelar. Tanah akan digunakan untuk penghijauan, tidak diperuntukkan untuk rencana penambangan oleh pabrik semen, tidak mengetahui adanya musyawarah desa dan sosialisasi karena tidak pernah melibatkan warga masyarakat yang kontra. Dampak pembangunan pabrik semen bagi kehidupan masyarakat.
Pabrik semen milik PT Semen Indonesia Tbk akan dibuka di daerah Manggarai Timur, wilayah yang termasuk dalam pegunungan Kars. Ini tentu menjadi angin segar bagi para investor karena uang yang telah mereka investasikan di pabrik semen ini nantinya akan berlipat ganda. Oleh sebab itu, bisnis tambang semen ini memiliki tingkat keuntungan yang sangat tinggi. Namun, dibukanya pabrik semen ini tidak serta-merta menguntungkan semua pihak, khususnya penduduk sekitar pabrik semen tersebut. Hampir semua warga menolak pembangunan pabrik semen di tempat tersebut karena mereka tahu nantinya akan merusak lingkungan di sekitarnya. Mereka khawatir jika pabrik semen dibangun di dekat tempat tinggal mereka akan merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Dampak lingkungan yang terjadi jika pabrik semen di pegunungan ini tetap dilakukan adalah hilangnya mata air yang ada pada sungai bawah tanah dan ada di pegunungan ini. Lama-kelamaan jika hal ini terus terjadi, maka mata air mereka akan kering dan sumur-sumur warga pun bisa menjadi kering. Sehingga warga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencuci piring, mandi, memasak, dan lain-lain. Jika berfungsi secara benar, pegunungan kapur ini dapat difungsikan sebagai filter air hujan yang nantinya ditampung di bawah tanah dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Sehingga jika pembangunan ini tetap berlanjut, maka besar kemungkinannya mata air yang telah lama ini akan hilang. Bagaimana bisa hilang? Itu dikarenakan proses penambangan kapur yang tidak ramah lingkungan menggunakan bom sebagai alat untuk mempermudah proses pengambilan batu kapur, sehingga menyebabkan pegunungan ini menjadi berlubang besar dan sungai bawah tanah yang ada di bawah batuan kapur ini menjadi hilang. Proses penambangan dengan cara membom tersebut akan berdampak kepada lingkungan yang di sekitar pabrik. Ada 3 dampak yang terjadi, yaitu banjir dan debu akibat serbuk dan penambangan. Pertama, dampak yang akan ditimbulkan ketika musim hujan adalah banjir. Itu disebabkan oleh tidak adanya tempat untuk menampung air yang biasanya difilter oleh batuan kapur tersebut. Akibat dari banjir tersebut sudah dapat diketahui, yakni penyakit seperti diare, muntaber akan menyerang mereka. Kedua, dampak lain yang dirasakan adalah debu yang sangat banyak jika musim kemarau tiba. Debu ini disebabkan oleh serbuk-serbuk sisa dari penambangan yang tertiup oleh angin. Ini akan menyebabkan kesehatan warga menjadi terganggu dan tentunya akan menyebabkan warga menjadi terkena polusi udara yang ditimbulkan oleh debu tersebut. Akibatnya mereka akan terserang penyakit sesak nafas. Dampak lain yang akan ditimbulkan oleh adanya pabrik semen ini adalah yaitu para warga yang bermata pencarian sebagai petani. Para petani akan merasakan dampak yang tidak main-main, yakni kehilangan mata pencaharian mereka. Dapat berkata demikian karena pembangunan pabrik semen ini akan menimbulkan hilangnya sumber air yang mengalir ke sungai-sungai yang nantinya juga akan dialirkan ke lahan pertanian mereka. Jika dari sumber airnya sudah kering, maka bagaimana cara mereka agar dapat bercocok tanam? Padahal bercocok tanam memerlukan air yang tidak sedikit. Akibatnya para petani kemungkinan besar akan gagal panen. Jika petani sampai rugi karena gagal panen, bisa diperkirakan bahwa mereka akan menganggur untuk sementara waktu. Tetapi jika gagal panen, maka mereka bisa malah menganggur dan seterusnya. Jika mereka memiliki modal lebih, maka mereka akan berwira swasta. Selain itu, mereka yang memiliki kendaraan seperti truk dan mobil, mereka dapat menjadi sopir. Mereka yang kehilangan mata pencarian akan merasa iri dengan pendatang baru yang bekerja di pabrik semen tersebut. Para petani bisa saja berselisih paham dengan para pekerja pabrik karena kampungnya diusik dengan kedatangan mereka.
dari dampak yang sudah dijabarkan tadi yang saya sudah sebutkan, pertambangan memang penting, namun sisi kemanusiaan tetap harus diperhatikan. Jika proses penambangan ini tetap terjadi, akan menyebabkan dampak yang tidak main-main pada masa depan. Warga yang telah menempati tanah leluhur mereka akan pergi dari tempat itu, dan oleh karena ambisi membangun pabrik semen, pembangunan yang menjadi wacana ini memang penting, tetapi keberlangsungan hidup warga yang telah jalan sejak lama ditinggal di tempat tersebut lebih penting lagi. Jangan sampai kehilangan saudari-saudari kita hanya karena ambisi dan memperkaya diri sendiri. Pengambilan keuntungan sepihak ini membuat orang-orang yang seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini malah jadi terlibat. Mereka jugalah yang nantinya akan menanggung derita kita ketika pegunungan kapur ini sudah habis. Jadi, alangkah lebih baik jika kita menolak kehadiran pabrik semen tersebut agar di masa depan kita demi melihat anak cucu kita, warga dapat menempati tanah leluhur mereka. Oke, terima kasih. Demikian materi yang saya jabarkan hari ini tentang fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur.